Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Psikologi Receh. Kali ini saya akan ngebahas tentang senam PTN dan strategi masuk senam PTN. Yang belum tahu singkatan dari senam PTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pendaftaran ini dilakukan oleh sekolah karena sekolah akan bertanggung jawab terhadap semua nilai-nilai yang kalian dapati. Ya, jadi sekolah bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran senam PTN. Baik, sebelum kalian mendaftar, silakan kalian membuka laman LTMPT. LTMPT itu adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, kalian buka, silakan klik LTMPT, nanti kalian klik yang paling atas itu titik 3, kalian klik desktop. Setelah itu biar nanti gambarnya muncul seperti layar komputer. Ya, setelah muncul laman LTMPT, kalian lihat dulu nih jadwalnya ya. Jadwal kapan akan waktunya untuk mendaftar senam PTN. Ya. Sebelum kalian terseleksi menjadi siswa eligible, kalian wajib membuat akun ya. Semua siswa wajib membuat akun. Tapi hati-hati, sebelum kalian membuat akun, pastikan dulu sekolah kalian sudah mendaftarkan di LTMPT ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan cara membuat akun siswa. Yang pertama, kalian harus memiliki email, kemudian password. Nah, kemudian kalian mengisi NISN kalian yang sudah valid, NPSN sekolah, dan tanggal lahir kalian. Ingat ya, semua siswa wajib membuat membuat akun ya. Karena yang nanti terpilih ataupun tidak harus sudah memiliki akun terlebih dahulu. Ketika proses pembuatan registrasi akun, yang harus diperhatikan oleh kalian adalah yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah NISN. NISN adalah nomor induk siswa nasional. NISN kalian itu sudah harus valid, sudah harus sinkron dengan data Dapodik. Bagaimana cara mengetahui data kalian itu sudah sinkron atau tidak? Caranya kalian bertanya kepada TU sekolah yang dalam hal ini mengurusi tentang siswa ya. Yang kedua, yang harus kalian perhatikan adalah NPSN sekolah. NPSN sekolah adalah nomor kepala sekolah nasional. NPSN adalah kode standar untuk mengidentifikasikan satuan pendidikan. Yang tujuannya untuk apa? Untuk membedakan sekolah yang satu dengan yang lainnya. Jadi sebelum kalian mendaftar, kalian sudah tahu nih sekolah kalian itu NPSN-nya nomornya berapa ya. Jangan sampai nanti ketika mendaftar kalian belum tahu NPSN sekolah kalian. Yang ketiga yang harus kalian ketahui adalah tanggal lahir. Tanggal lahir harus sesuai dengan data kalian, baik di ijazah, di KTP, di kartu pelajar, di KK, dan lain sebagainya. Semuanya harus sudah sinkron sama ya, jangan sampai bermasalah di masalah tanggal. Baik, setelah itu kita lihat kuota sekolah ya. Ingat yang dulu pernah saya bilang, kalau akreditasinya A itu 40%, kalau akreditasinya B 25%, dan kalau akreditasinya C yaitu 5% bagi sekolah yang berakreditasi C ataupun yang belum terakreditasi. Di sini saya akan memberitahu tentang cara melihat kuota sekolah kalian ya. Pertama, kalian membuka LTMPT, nanti di situ ada jadwal. Di paling bawah nanti kalian bisa cek kuota sekolah kalian masing-masing, kira-kira sekolah kalian itu akreditasinya berapa ya. Kita lihat kuota sekolah untuk SNMPTN 2021. Sekarang kita lihat sekolah kita misalkan di Jawa Barat nih ya. Untuk melihat kita harus masukkan NPSN terlebih dahulu ya. NPSN sekolah kita adalah 20254165 ya. Kita lihat nanti dari situ kita akan lihat masing-masing sekolah kita akan mendapat kuota berapa, karena sekolah kita akreditasinya A. Untuk IPA jumlahnya 143 siswa, jadi kalau 40%-nya itu 58 orang, dan untuk IPS karena jumlah siswanya 169 orang, maka untuk 40%-nya itu sebanyak 68 orang. Sebelum sekolah menetapkan siapa yang mendapatkan siswa yang termasuk ke dalam eligible, maka guru BK membuat suatu perankingan paralel ya, perankingan dari satu angkatan, baik dari semester 1 sampai semester
semester 5. Ini contoh anak-anak IPS, mata pelajaran yang diambil untuk perankingan yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, geografi, dan sosiologi. Ya, kita ambil dari semester 1 sampai semester 5 kali. Kalau ini adalah contoh perankingan anak-anak IPA ya. Saya ambil dari satu angkatan dari semester 1 sampai semester 5. Mata pelajaran yang diambil yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Jadi saya ambil dari nilai kalian semester 1 sampai semester 5 kalian ya. Ini adalah contoh daripada perankingan paralel. Ini adalah cara menghitung nilai-nilai kalian sendiri ya, dari semester 1 sampai semester 5. Lihat naik turunnya nilai itu dilihat konsistensinya nilai. Misalkan nilai bahasa Inggris kalian 81 terus semester 2 84 ya. Perubahannya itu konsisten atau tidak. Kalau seandainya turunnya drastis, misalkan naiknya drastis, turunnya drastis, itu biasanya akan bermasalah. Misalkan dari 84 tiba-tiba 95 nih, ini yang biasanya akan bermasalah ya. Dan ini cara perhitungan anak-anak IPS ya. Ini nilai-nilai kalian sudah punya gambaran kira-kira kalian bisa masuk ke universitas mana dan universitas yang pantas untuk kalian. Nilai yang diambil untuk perankingan untuk anak IPA itu saya ulang lagi, yaitu pertama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, dan matematika wajib ya. Untuk anak IPS, nilai yang diambil untuk membuat perankingan yang pertama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ekonomi, sosiologi, geografi, kemudian yang terakhir adalah matematika wajib. Dan untuk anak-anak SMK yang diambil adalah nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan salah satu mapel kompetensi kalian. Kompetensi kalian yaitu mata pelajaran jurusan yang kalian ambil ya. Jadinya nilai itu yang akan dibuat perankingan. Dan yang terakhir buat anak bahasa, nilai yang diambil untuk membuat perankingan adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa asing yang kalian pelajari. Sebelum membuat data perankingan, guru BK harus memiliki data anak yang lanjut kuliah dan yang tidak lanjut. Karena nanti data anak-anak yang tidak ikut kuliah atau tidak kuliah, ia akan dibuang, datanya akan dihapus dan akan digantikan dengan teman-teman kalian yang rankingnya di bawah. Misalkan ranking 1 kuliah, ranking 2 tidak kuliah. Nah, yang di ranking kedua itu saya akan hapus, maka yang rankingnya ketiga dia akan naik dan masuk ke dalam kota 40% tersebut ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah nilainya kalian harus naik terus. Yang kedua, naik turun boleh tapi harus stabil dan konsisten. Misalkan naiknya 2 tahap atau turunnya 2 tahap. Jangan sampai naiknya dari misalkan 80 langsung ke 90, itu kan sangat drastis sekali ya. Jadi itu biasanya yang gagal dalam seleksi. Selanjutnya, apa sih sebenarnya penyebab gagalnya diterima kalian di senam PTN? Simak terus video kami ya, jangan sampai di skip apalagi tidak dilanjutkan menontonnya. Yang pertama adalah gagalnya kalian diterima. Yang pertama, kuota yang semakin berkurang tiap tahun. Tahun kemarin itu cuma 20% saja yang diterima di jalur senam PTN ya. Jadi setiap tahunnya itu semakin berkurang. Makanya kesempatan kalian itu sudah semakin sedikit ya anak-anak. Tahun kemarin saja yang mendaftar itu sebanyak 595.093 siswa dan yang diterima hanya 110.459. Jadi sangat sedikit kesempatan kalian untuk masuk jalur senam PTN. Yang kedua adalah kalah saing dengan teman satu angkatan di sekolah kalian. Yang perlu kalian persiapkan, kalian tidak usah sedih, kalian harus mempersiapkan sertifikat sebagai bahan pertimbangan kalian, yaitu sertifikat perlombaan yang sesuai dengan jurusan yang kalian minati ya. Jadi itu sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan tambahan nilai kalian. Jadi yang punya sertifikat dari sekarang sudah mulai dikumpulin ya. Yang selanjutnya adalah lihat alumni. Apakah di alumni itu sudah ada atau tidak di universitas tersebut. Jangan kalian ranking dijadikan sebagai patokan. Misalkan yang ranking 1 ambilnya di UI tapi tidak ada alumninya ya. Meskipun dia ranking 1 tapi tidak ada alumni, itu biasanya akan sulit juga kalian masuk ke sana ya. Misalkan kalian
kalian ranking 3 tapi kalian ngambil jurusan kedokteran ya, tapi di sana misalkan di Unsud gitu ya, tapi di universitas lain tapi ternyata ada alumninya, maka itu akan berpengaruh kepada proses kelulusan kalian juga. Yang selanjutnya adalah atur strategi dalam memilih jurusan. Lihat jurusan kalian itu sesuaikan dengan nilai, lihat ada alumninya atau tidak. Jadi kalian harus punya strategi yang tepat dan gitu. Yang selanjutnya adalah strategi nilai rapot. Ingat ya, tiap sekolah itu berbeda. Jangan lihat sekolah yang nilainya tinggi. Jadi masing-masing panitia LTMPT itu sudah punya standar masing-masing sekolah kalian. Jadi kalian tidak usah berkecil hati meskipun kalian standar nilai sekolahnya tidak bagus seperti sekolah-sekolah teman kalian yang lain. Strategi selanjutnya yaitu kalian kurang teliti ketika mendaftar. Ya, ketika mendaftar pengisian data kalian itu harus diisi dengan benar tentang jurusannya, tentang kampusnya, kalian sudah harus benar. Jangan sampai ketika sudah di final biasanya itu sulit akan diperbaiki. Makanya ketika mendaftar kalian benar-benar teliti, lihat lagi, jangan terburu-buru ya. Memang sesuai dengan keinginan, minat, bakat dan kalian, dan yang paling terpenting adalah restu daripada orang tua kalian. Selanjutnya, strategi selanjutnya yaitu blacklist sekolah. Karena alumni tidak ambil atau cuma coba-coba. Biasanya sekolah-sekolah yang seperti itu punya catatan hitam. Kampus-kampus itu memiliki catatan hitam terhadap sekolah-sekolah kalian ya. Oke, sampai di sini aja. Let's go teman-teman semua atau anak-anak ibu. Tolong saat ini sudah punya coret-coretan kalian jurusannya di mana. Jangan sampai kalian masih sampai saat ini hanya ngurusi masalah-masalah pribadi, masalah absen, masalah kenakalan-kenakalan yang lain. Kalian sudah memikirkan kesuksesan tentang kalian, tentang diri kalian ya. Jangan sampai kalian jalan di tempat. Kalian sudah melihat masa depan kalian seperti itu. Fokus dengan masa depan, karena sukses milik kita semua ya. Tapi menjadi orang sukses adalah suatu pilihan. Maka dari itu kalian harus memperjuangkannya sendiri. Oke, jangan lupa like, comment, share. Sampai jumpa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat jiwa. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.